Ba'alawi mungkotiun abadan, gak nanggung-nanggung kan begitu. Artinya manuskrip ini ada catatannya ya. Monggo disimak. Lanjut. Jadi leluhur Syarif Husain adalah Khalifah Kubrawiyah Al-Hamdani asal Gujarat, India, murid langsung dari Syekh Sayyid Mir Ali Al-Hamdani yang makamnya sekarang telah diba'alawisasikan. Dicangkokkan menjadi Al-Idrus tanpa referensi sumber-sumber sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan dalam kurung ya secara ilmiahnya alias makam palsu. Ini beliau berani makam palsu. Yang kedua, sejak kapan pencangkokan Syarif Husain ini luar batang jadi Al-Idrus? Nah, di sini dicatat nisbah pencangkokan kepada Al-Idrus ini adalah nisbah yang dipaksakan sebagai generasi keturunan ke-8 dari Abdullah Al-Idrus. Ingat, ini yang punya ide seperti ini adalah Mufti Batavia. Lagi-lagi Utsman bin Yahya. Aduh, masya Allah, sing jenenge ono Yahya niki kok. Masya. Ini sejarah masalahnya, makanya harus dipahami. Nah, ini ada mereka mencangkok begini. Abdullah Al-Idrus wafat tahun 865 Hijriah, bertepatan 1446, gitu kan? Jadi yang ke-8. Jadi dia itu ayah dari anak dari Husain, dari Ahmad, dari Muhammad, dari Ali, dari Abdullah, dari Abu Bakar. Ini urutannya ya, urutan yang di Ali Idruskan nih dari marganya. Sementara dalam catatan sejarah Syarif Husain luar batang ini lahir 1726 di India dan wafat 1756 Masehi, bertepatan 17 Ramadan 1169 Hijriah dalam usia 30 tahun. Itu kan? Itu yang dicatat oleh mereka. Ini adalah versi-versi merekanya ya. Nah, maka secara kaidah ilmu nasab di atas, nisbah di atas kurang nama atau pemajhulan, catatan nisbah Syarif Husain luar batang sangat meragukan karena beliau adalah generasi ke-8 dari Datuk Ali Idrus. Nah, ini kan dari tahunnya aja udah kurungnya sudah berbeda kalau kita memahami. Nah, jadi Syarif Husain ini yang di luar batang dijadikan generasi yang ke-8 dicangkok ke jalur keturunan Abdullah Al-Idrus. Ingat-ingat ya. Fakta sejarahnya Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani hijrah tahun 1756. Ingat, dari Batavia yang sebenarnya dari luar batang itu, dari Batavia beliau hijrah pada tahun 1756 ke wilayah Mempawah Kalimantan Barat dan menurunkan sultan pertama Kesultanan Al-Qadri atau Sultan Abdurrahman Al-Qadri Al-Hasani. Ingat. Sehingga karena pada tahun 1758 Syarif Husain ini sudah hijrah ke Kalimantan Barat, maka di luar batang itu sebenarnya makbarohnya bukan makom beliau, tapi makom daripada murid Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani. Jadi bukan makomnya Syarif Husain, karena beliau sudah hijrah ke Kalimantan. Maka sebenarnya kalau mereka benar-benar pengen canggih lagi, andai kata mencangkokkan Syarif Husain jadi Ali Idrus, harusnya di Kalimantan Barat. Tapi mereka karena gak punya fakta sejarah, jadi muridnya yang dibalawikan. Ketipu itu kalau kita lucu sejarahnya gitu ya. Nah, ini ada silsilahnya, kita punya catatan silsilah, tapi nggak saya bacakan silsilahnya sampai kepada leluhurnya. Nah, catatan penting ya, catatan ini catatannya yang penting. Catatan, Sayyid Muhammad Zainuddin Amir Sena adalah keturunan generasi ke-12 dari nama leluhur Sayyid Abu Zaid Ali atau Ali Nurul Alam. 12 generasi sampai Abu Zaid Ali Nurul Alam. Ba'alawisasi Syarif Husain luar batang adalah pekerjaan Mufti Batavia dan koleganya yang bernama Mr. Snok Horgon. Nah, ini catatan penting ya. Saya ulangi lagi. Catatan penting. Ba'alawisasi Syarif Husain luar batang, karena beliau berjuang di luar batang, wilayah Batavianya, adalah pekerjaan Mufti Batavia bersama koleganya. Nah, ini orang yang selalu menggunakan kalimat kolega-kolega itu ini berarti ya.
Yang kapan hari itu siapa yang mengatakan? Kiai Fakhrul Razi ya. Kami ini punya kolega tuh banyak katanya di Irak semuanya. Partner bisnis sebenarnya ya, lebih ininya ya. Bukan keilmuan ya. Oke, lanjut. Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani, makam palsu di luar Batang, adalah ayah dari Raja Kesultanan Pontianak Sultan Syarif Abdurrahman. Bahwa cerita beliau wafat muda dan tidak meninggalkan keturunan. Gitu kan? Adalah sejarah wak versi Ba'alawi yang tak memiliki sumber riwayat kitab-kitab tua sejaman atau catatan reportase sejarah di masa Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri hidup. Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani wafat di Mempaweh, Kalimantan Barat tahun 1771 menurunkan putra Sultan Syarif Abdurrahman. Nah, ini ada catatan lagi. Makam di Keramat luar Batang adalah petilasan atau makam palsu. Nah, ini lagi diteliti ya. Nah, ini saya membacakan karena tadi yang ingin membacakan sejarah. Saya bacakan catatannya seperti itu. Terus kemudian catatan penting lain. Cucu Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani bernama Sultan Syarif Hamid bin Abdurrahman menikah dengan Ratu Pembayun binti Sultan Badaruddin II, Palembang, wafat tahun 1854 dan dimakamkan di Batavia. Wakilah sebab ditahan, maksudnya wakil itu ada yang mengatakan ya, sebab ditahan Belanda karena membantu ayah mertuanya Sultan Badaruddin II, pahlawan nasional Palembang, berjuang melawan Belanda. Istri Sultan Syarif Hamid bin Abdurrahman Al-Qadri Al-Hasani yang lain itu Syarifah atau Ratu dari Banten. Dan memang kalau Sayyid itu memang atau As-Syarif, Syarifah yang pasnya. Karena catatan dari kitab juga kalau kata Syekh Nawawi, kalau Habib perempuannya ya Hubabah atau Hababah. Gitu. Nah, ini catatannya ya. Yang jelas, ini masih panjang kalau saya bacakan sejarahnya. Yang jelas menurut salah satu dari Duriyah Wali Songo, bahwa Syarif Husain bin Ahmad luar Batang ini bukan dari klan Ba'alawi. Beliau keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau juga dari luar Batang itu tahun 1700 sekian sudah hijrah ke Kalimantan, wafat di Kalimantan. Nah, makanya ini sebenarnya sampai dini hari ya, kalau kita lihat dari keluarga-keluarga Wali Songo sangat banyak yang memegang manuskrip itu. Bahkan kemarin saya lihat di grup ada juga, termasuk Abdullah Al-Haddad, itu lagi-lagi diteliti. Karena pencangkokan klan Ba'alawi ternyata bukan hanya di Indonesia. Di luar Indonesia sendiri pun sudah terjadi. Kayak yang katanya Abdullah Al-Haddad mengarang Rotibul Haddad, ini lagi diteliti. Memang ada beberapa yang fokus di bidang itu, karena ini bahaya supaya orang-orang masyarakat itu paham. Kita nggak bermasalah sebenarnya dengan klien mereka, cuman kalau caranya seperti itu, yaitu benar kata Pak Mujib, fa'alaihi la'natullah, naudzubillahi min dzalik. Nah, itulah sekilasnya. Monggo lah kalau pengen lebih tahunya, karena ini kan masih proses penelitian lebih dalam. Ini berdasarkan manuskrip yang dicatat, yang mudah-mudahan ada gambaran. Artinya kalau kita mengatakan bahwa ada pemalsuan makom, itu terjadi dari dulu sebenarnya. Bukan dari generasi sekarangnya, bukan sekarang saja. Artinya ketika sekarang ada yang memakomkan makom palsu, kemudian ada yang dihabaibkan, diba'alawikan, ini regenerasi dari jid-jidnya gitulah bahasanya, dari kakek-kakeknya yang menjadi kakek aneh gitu. Nah, begitulah ya. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Ini saya bacakan sejarah atau manuskrip, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas saking banyaknya yang diakui, saking banyaknya yang diba'alawikan, sehingga ini harus jadi catatan. Kita nggak benci kepada mereka, kita mudah-mudahan doakan diberikan kesehatan.